Kewaspadaan standar petugas kesehatan. Apa itu kewaspadaan standar petugas kesehatan? Kewaspadaan standar yaitu kewaspadaan yang utama dirancang untuk diterapkan secara rutin dalam perawatan seluruh pasien di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik yang telah didiagnosis, diduga terinfeksi atau kolonisasi. 11. Komponen kewaspadaan standar: 1. Kebersihan tangan, 2. Alat pelindung diri, 3. Dekontaminasi peralatan perawatan pasien, 4. Kesehatan lingkungan, 5. Pengelolaan limbah, 6. Penata laksanaan linen, 7. Perlindungan kesehatan petugas, 8. Penempatan pasien, 9. Hygiene respirasi atau etika batuk dan bersin, 10. Praktik menyuntik yang aman, 11. Praktik lumbal fungsi yang aman. 1. Kebersihan tangan. Kebersihan tangan ada dua cara, yaitu cara mencuci tangan dengan sabun dan air. Yang kedua, cara mencuci tangan dengan antiseptik berbasis alkohol. Cara mencuci tangan dengan sabun dan air itu waktu yang dibutuhkan 4-60 menit, sedangkan dengan berbasis alkohol 20-30 detik. Kebersihan tangan: cuci tangan pakai sabun bila tangan tampak kotor. 2. Tangan beralih dari area tubuh yang kontaminasi ke area lain yang bersih walaupun pada pasien yang sama. Pakai alcohol based hand rub bila tangan tidak tampak kotor. Kebersihan tangan: 5 momen cuci tangan. Indikasi kebersihan tangan: 2 sebelum, 3 setelah. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah kontak darah dan cairan tubuh, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. 2. Alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri (APD) adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi, bahan infeksius. Tujuannya yaitu melindungi kulit dan membran mukosa dari risiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta kulit yang tidak utuh, dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya. Indikasi penggunaan APD adalah jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh, atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. Melepas APD segera dilakukan jika tindakan sudah selesai dilakukan. Tidak dibenarkan menggantung masker di leher, memakai sarung tangan sambil menulis. Jenis-jenis APD: 1. Sarung tangan, 2. Masker, 3. Gaun pelindung, 4. Goggle dan perisai wajah, 5. Sepatu pelindung, 6. Topi pelindung. 3. Dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Alur dekontaminasi peralatan perawatan pasien bisa kita lihat di sini: pre-cleaning, pembersihan, kemudian ada sterilisasi, masuk dalam pembuluh darah atau jaringan tubuh, kemudian dilakukan desinfeksi tingkat tinggi, desinfeksi tingkat rendah, direbus, kemudian kimiawi, kemudian dibersihkan dengan air steril dan dibersihkan lagi. Kesehatan lingkungan. Pengendalian lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain berupa upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air, dan permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien. 5. Pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah. Tujuan pengelolaan limbah: 1. Melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dari penyebaran infeksi dan cedera. 2. Membuang bahan-bahan berbahaya, sitotoksik, radioaktif, gas, limbah infeksius, limbah kimiawi, dan farmasi dengan aman. 6. Penata laksanaan linen. Penata laksanaan linen. Linen terbagi menjadi linen kotor dan linen terkontaminasi. Linen terkontaminasi adalah linen yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya, termasuk juga benda tajam. Penata laksanaan linen yang sudah digunakan harus dilakukan dengan hati-hati. Kehati-hatian ini mencakup penggunaan perlengkapan APD yang sesuai dan membersihkan tangan secara teratur. 7. Perlindungan kesehatan petugas. Alur luka tusuk jarum. Jika tertusuk jarum terkontaminasi atau terpajan cairan tubuh, jika tertusuk jarum, cuci dengan air mengalir, segera lapor ke atasan. Dan jika terpajan cairan tubuh, cuci dengan air mengalir, kemudian buat laporan, kemudian lakukan perawatan oleh dokter, kemudian petugas, dan
sumber periksa darah, hepatitis B atau hepatitis C ataupun HIV. Tata laksana pajanan. 1. Bila tertusuk jarum, segera bilas dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik sampai bersih. 2. Bila terkena darah atau tubuh mengenai kulit yang utuh tanpa luka atau tusukan, cuci dengan sabun dan air mengalir. 3. Bila darah atau cairan tubuh mengenai mulut, ludahkan dan kumur-kumur dengan air beberapa kali. 4. Bila terpercik mata, cucilah mata dengan air mengalir ataupun irigasikan dengan posisi kepala miring ke arah mata dan yang terpercik. 5. Bila darah memercik ke hidung, hembuskan keluar dan bersihkan dengan air. 6. Bagian tubuh yang tertusuk tidak boleh ditekan dan dihisap dengan mulut. Lapor PPI atau K3 secepatnya kurang lebih dari 4 jam atau tidak lebih dari 72 jam. Bahan pajanan ataupun berisiko penularan infeksi. 1. Darah. 2. Cairan bercampur darah yang kasat mata. 3. Cairan yang potensial terinfeksi, contohnya semen, cairan vagina, cairan cerebrospinal, cairan sinovial, cairan pleura, cairan peritoneal, cairan perikardial, cairan amnion. 4. Virus yang konsentrasi. Pajanan yang memiliki risiko penularan infeksi adalah perlukaan kulit, pajanan pada selaput mukosa. 8. Penempatan pasien. 1. Tempatkan pasien infeksius terpisah dengan pasien non-infeksius. 2. Penempatan pasien sesuaikan dengan pola transmisi infeksi penyakit pasien. Bila tidak tersedia ruang tersendiri, dibolehkan dirawat bersama pasien lain yang jenis infeksinya sama dengan menerapkan sistem cohorting. Jarak antara tempat tidur minimal 1 meter. Untuk menentukan pasien yang dapat disatukan dalam satu ruangan, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada komite atau tim PPI. Semua ruangan terkait cohorting harus diberi tanda kewaspadaan berdasarkan jenis transmisinya. Pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan diri atau lingkungan seyogia yang dipisahkan tersendiri. Mobilisasi pasien infeksius yang jenis transmisinya melalui udara atau airborne dapat dibatasi dengan lingkungan pasien pelayanan kesehatan untuk menghindari terjadinya transmisi penyakit yang tidak perlu kepada yang lain. Pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien TB dalam satu ruangan, tetapi pasien TB HIV dapat dirawat dengan sesama pasien TB. Higien respirasi atau etika batuk dan bersin. Etika batuk. Saat Anda batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu, sapu tangan atau lengan dalam baju Anda. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Yang terakhir, gunakan masker. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan sarana cuci tangan seperti wastafel dengan air mengalir, tisu sabun cair. 10. Praktik menyuntik yang aman. Praktik menyuntik yang aman. Pakai sprit dan jarum suntik steril sekali pakai untuk setiap suntikan. Berlaku juga pada penggunaan vial multidos untuk mencegah timbulnya kontaminasi mikroba saat obat dipakai pada pasien lain. Jangan lupa buang sprit dan jarum suntik bekas pakai ke tempat dengan benar. 1 jarum, 1 sprit, 1 kali saja, maka tidak akan terjadi infeksi. Tapi dengan prinsip lakukan dengan cara yang steril. Rekomendasi penyuntikan yang aman: menerapkan aseptik teknik untuk mencegah kontaminasi alat injeksi, tidak menggunakan semprit. Semua alat suntik yang dipergunakan harus 1 kali. Gunakan cairan pelarut. Gunakan single dose untuk obat injeksi. Tidak memberikan obat-obat single dose kepada lebih dari 1 pasien atau mencampur obat-obat sisa dari vial atau ampul untuk pemberian berikutnya. Bila harus menggunakan obat multidos, semua alat yang akan dipergunakan harus steril. Simpan obat-obat multidos sesuai dengan rekomendasi dari pabrik yang membuat. Tidak menggunakan cairan pelarut untuk lebih dari 1 pasien.